Pasal 31 ayat 2 dan 3 Yeremia. Dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Ia, jangan bangsa Israel, mendapat kasih karunia di padang gurun. Wow. That's very important word. Ketika kita ada di padang gurun, ini yang paling kita butuhkan. It's the grace of God, favors of God. Ya. Kamu di padang gurun bisa disorientasi. Yang kamu lihat cuma hamparan pasir yang luas. Kau sudah pernah ke Israel, sudah pernah ke Dubai. Saya dengan istri pas pulang dari Israel mampir di Dubai beberapa tahun yang lalu dan ikut safari desert, dan my God, ya, beautiful. Tapi kemudian kalau kamu sendirian dilepas di padang gurun itu, di padang pasir, khususnya kalau kamu orang yang very sense of directionnya really bad, ya, untuk mengenal arah timur barat utara, which is I'm really bad in that. Ya. Akan mudah sekali kita bingung, stres, ini di mana ya? Saya ada di mana ini? Barat mana? Timur mana? Hotel di mana? Arah pulang di mana? Kenapa? Karena di padang pasir mungkin sebelumnya ada trail, ada jejak ban mobil ketika masuk ke tengah-tengah padang pasir itu. Tapi dalam waktu beberapa detik angin berhembus, tersapu semua, dan itu trek ban mobil sudah nggak kelihatan. Nah, saat seperti itu kamu akan mudah disorientasi. Disorientasi itu adalah nggak ada orientasi lagi, bingung, stres. Ya, bukan cuma itu. Ketika kamu di padang gurun, kamu akan mudah sekali dehydration, ngalami dehidrasi yang bisa mati di padang gurun. Nah, bukan cuma dehidrasi, kamu akan feeling lost. Kamu akan merasa terhilang, merasa tersesat. Where am I? Di mana saya berada? Where am I going? Karena semua sepertinya sama. Dan saya tahu hari-hari ini banyak anak Tuhan yang mengalami seperti ini. Kita seperti ada di padang gurun yang seperti ini hari-hari ini. Kita lost sense of direction. Kita seems like we're lost. Kita nggak tahu mau jalan kemana, arah kemana hari-hari ini. Nggak tahu where is the goal, where's the purpose, where is the final destination of my life. Where? Kemana ini? Nah, begini firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun. Dengar ini, Tuhan berkata kepadamu hari ini, di awal bulan Mei ini, Dia berkata, engkau mendapat kasih karunia di bangsa ini. Engkau mendapat kasih karunia. Nah, kasih karunia bukan cuma mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, memindahkan kita dari neraka ke surga. Kasih karunia bukan cuma itu. Kasih karunia is the ability. Kasih karunia adalah sebuah kemampuan, kekuatan supranatural dari Tuhan untuk kita mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan hidup kita yang kita nggak bisa kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Kita sangat butuhkan the grace of God ini. Yang mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang. Bangsa yang terluput dari pedang itu. Saudara, yang terluput dari COVID-19, yang terluput dari pandemi ini, ya, engkau mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa. Melihat apa yang terjadi di India mengerikan. Dalam satu hari 400.000 orang positif COVID. My goodness. Dan tentunya kita tidak ingin. Itu sebabnya pemerintah agak ketat mudik ini, aturan tidak boleh mudik ini, saudaraku. Ya. Dan saya harap kita semua jemaat Tuhan, kita harus ikut untuk bukan menambah positif COVID, tetapi kita reduce dengan pola hidup yang disiplin, protokol kesehatan yang harus tetap kita jaga, makan yang baik, istirahat yang baik, berpikir yang baik. Ya, saya buat itu tentang beberapa seri, ada 4 kalau saya tentang vaksin surgawi itu di channel YouTube.
Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Israel on the journey finding rest. Mencari peristirahatan, mencari kedamaian, mencari ketenangan, mencari a place of rest. Dia mencari perhentian. Karena di padang gurun Israel a wandering nation. Dia terus mengembara, berhenti dari tempat ke tempat, cari tempat perhentian terakhir. Looking for final rest place. Di mana? Dikatakan sini, mencari istirahat bagi dirinya. Ada begitu banyak orang hari ini yang mencari istirahat bagi dirinya sendiri. Banyak orang berpikir, capek traveling terus, pengen istirahat di rumah. Mereka mencari rumah sebagai tempat peristirahatan. Sekarang di rumah terus. Bukannya istirahat, stres. Ya. Kadang-kadang nongol, tahu-tahu dan muncul di Abah Acun di Kopeng. Loh, kok kamu udah dari Salatiga? Iya, Dad. Stres, lockdown di rumah terus. Jadi berdua pergi drive. Loh, anakmu kamu tinggal? Iya, saya tinggal anak. Berdua aja. Terus mau tidur di mana? Nggak tahu, jalan aja nanti cari hotel di mana. Tadinya mengembara, kita yang sibuk traveling, kita menemukan melihat rumah is a place of rest buat kita. Tapi hari ini tengah-tengah COVID, kita udah a restless resting. Tempat peristirahatan yang bukan lagi istirahat buat kita. Beberapa mungkin seperti itu. Saudara, rumah udah bukan lagi tempat istirahat, pengen pergi. Istirahat artinya adalah keluar. Istirahat artinya adalah pergi kemana gitu. Iya. Nah, masalahnya begini. Ketika kita bicara tentang tempat perhentian, kita bukan berbicara tentang tempat. Kita berbicara tentang pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. When we talk about the resting place, place of rest, it's not a place that we're looking. It's a person. That is Jesus himself. He is our rest. He is our Sabbath rest. Dia Sabat kita. Amen. Ya, Jesus is our rest. Nah, itu yang terjadi bangsa Israel ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Ketika di padang gurun mereka pikir tanah Kanaan, tanah perjanjian itulah perhentian mereka. Tetapi Alkitab berkata dalam Ibrani pasal yang keempat dikatakan, there's still another place of rest. Even for the children of Israel. They think the land, the promised land is the place of rest for the nation. Tempat perhentian, tempat kita menemukan kedamaian, ketenangan, kekuatan. Itu bukanlah tempat, entah rumah, entah di jalan, entah hotel, tempat rekreasi. Place of rest. But it's Jesus. Yesuslah tempat peristirahatan kita. Jesus is our final destination.